Salam selamat pagi pada siswa kelas 8. Kita hari ini akan mulai kembali pelajaran kita. Kita akan masuk di halaman 100. Judul yang ada adalah ibadah yang sejati. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau terus menuntun kami di dalam kehidupan kami, memberikan segala anugerah berkat baik di dalam kesehatan, di dalam seluruh kehidupan kami ini. Kami berdoa, biarlah pelajaran yang kami pelajari ini menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna untuk kehidupan kami kelak pada hari ini, pada saatnya nanti, pada kehidupan kami yang mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus haleluya, amin. Ya, jadi tema kita adalah bab 13, ibadah yang sejati. Kemarin di bab 12 kita sudah mempelajari tentang apa arti ibadah. Ibadah menurut perjanjian lama dan perjanjian baru kalian sudah pelajari, maka kita masuk ke dalam tema yang baru, ibadah yang sejati. Mungkin kalian menganggap bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita rajin ke gereja atau ketika kita ikut melayani pekerjaan Tuhan di gereja, juga melakukan apa yang bisa kita kerjakan dalam melayani Tuhan, misalnya menjadi aser, pengumpul kolektan, ataupun menjadi pendoa syafaat yang ada di gereja, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang berbau gerejawi yang ada di gereja. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Maka hari ini kita akan belajar sama-sama. Di dalam uraian materi dikatakan bahwa persembahan yang dapat diberikan kepada Allah di dalam perjanjian lama itu adalah sesuatu persembahan yang dibawa kepada bait Allah pada saat dalam perjanjian lama itu. Dalam gereja-gereja kuno, bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang dibawa ke dalam bait Allah. Bait Allah, seperti yang kita pelajari kemarin, di dalam tabernakel ada 3 unsur. Yang pertama halaman, ada ruang suci dan ruang maha suci. Nah, kalau kita masuk ke dalam bait Allah, kita akan lebih maju lagi, bahwa bait Allah yang dimaksud bukan saja sekarang sebagai yang dimaksudkan di dalam tabernakel, tetapi pada bait Allah dalam satu kesatuan. Siapa yang boleh masuk ke bait Allah? Otomatis bahwa semua yang umat-umat Allah yang mau bersekutu dengan Allah, tetapi diwakili oleh imam-imam ataupun imam besar. Nah, persembahan yang dituntut untuk kita mempersembahkan sesuatu adalah persembahan-persembahan yang sudah diatur oleh buku-buku dalam perjanjian-perjanjian lama, dalam kitab-kitab Musa, ya, adalah hewan yang dikurbankan, yang suci, yang kudus, hewan yang tidak bercacat, juga serta hasil daripada tanaman maupun hasil bumi seperti gandum, dan juga ada dupa yang sebagai alat pembakaran. Nah, pada hari tertentu, di hari misalnya hari perdamaian, persembahan khusus itu diberikan kepada Allah. Di samping itu juga umat Israel harus memberikan 1/10 dari penghasilan mereka. Ingat bahwa sejak zaman Abraham sudah memberikan 1/10 hasil daripada pekerjaannya kepada Allah, kepada di dalam bait Allah. Di dalam Imamat 27 ayat 33 maupun di dalam Bilangan 21 ayat 32. Nah, di dalam perjanjian baru, persembahan dalam bentuk kurban bakaran telah digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga pengorbanan persembahan yang dipersembahkan seperti dalam perjanjian lama berupa hewan maupun hasil pertanian tidak lagi berlaku, tidak lagi dilakukan karena Yesus sudah menggenapkannya. Yesus sebagai kurban yang terakhir, kurban yang memenuhi syarat, kurban yang telah menggenapi seluruh kurban di dalam perjanjian lama, sehingga kita tidak lagi memberikan kurban bakaran sama seperti perjanjian lama. Hanya satu kurban satu kali untuk selama-lamanya, yaitu oleh Yesus Kristus. Dan orang percaya justru hari ini harus memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelayanan di gereja. Bukan hanya memberikan persembahan, tapi juga harus memberikan diri sebagai persembahan kepada Allah. Ingat seperti yang kemarin kita bilang,
bahwa dalam Roma 1 ayat 2 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah yang sejati. Jadi persembahan adalah bagian yang sentral dari sebuah ibadah. Persembahan adalah bagian sentral dari sebuah ibadah. Nah, di dalam buku kita dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah persembahan yang hidup. Dalam PL Perjanjian Lama, Allah menetapkan cara dan syarat memberi persembahan bagi bangsa Israel, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk memberikan persembahan, mereka harus membawa hewan yang masih hidup dan sehat dan tidak bercacat. Itu adalah persembahan yang terbaik. Nah, dalam PL juga Allah menerima kurban itu sebagai sesuatu persembahan, suatu pengorbanan di hadapan Allah. Namun di dalam Kristus Allah menghendaki orang percaya memberikan dirinya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan lagi berupa hewan, tetapi diri kita sebagai persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan, sebab setelah manusia mati, manusia tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Jadi pengorbanan kita, persembahan kita, persembahan diri kita lakukan setelah semasa kita hidup. Karena setelah mati, maka semua pengorbanan tidak lagi dihitung oleh Tuhan, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memberikan diri sebagai persembahan hidup berarti menyerahkan seluruh hidup kita, baik tubuh, baik jiwa, baik roh kita kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah, pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku kebenaran. Ya. Untuk itu kita dituntut untuk perubahan total. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang tadinya masih suka bohong, suka ngelawan orang tua, yang tadinya masih suka begadang, yang suka melakukan hal yang tidak benar, hari ini Tuhan memerintahkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena Tuhan menaruhkan rohnya pada kita, menaruhkan rohnya yang memberikan kita hidup di dalam roh Allah. Roh Allah akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Jadi memberi seluruh hidup kita di hadapan Allah merupakan tindakan kita sebagai alat sekerja Allah. Kita menjadi rekan sekerja Allah. Kok bisa begitu? Iya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam roh Allah, kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan pada saatnya Allah memandang kita sebagai rekan sekerjanya. Bukan saja membangun diri sebagai cerminan kasih Allah, tetapi juga memberikan kasih Allah untuk dialami oleh orang lain. Jadi ketika kita pertama kali menerima kasih Allah, maka kasih itulah, roh itulah yang pada akhirnya akan membuat kita bersaksi kepada orang lain, memberikan kasih itu, menyatakan kasih itu juga kepada orang lain. Tuhan Yesus juga demikian, memberikan hidupnya bagi kita semua orang berdosa, menggantikan kita semua yang harusnya kita mati, yang seharusnya kita masuk neraka, tetapi dia menggantikan hidupnya. Lewat apa? Lewat hidupnya yang mengorbankan dirinya tergantung di kayu salib. Pengorbanan hidup seorang untuk orang lain adalah bukti betapa besar cintanya kepada kita. Misalnya orang tua kalian yang mati-matian bekerja, yang mati-matian banting tulang dari pagi hingga sore, hingga petang, hingga bahkan hingga malam, untuk memberikan kalian makanan, sekolah, pendidikan, dan yang sebagainya. Dan itulah yang menjadikan pengorbanan itu karena cinta orang tua kepada kalian. Makanya kalian juga harus mengasihi orang tua, betapa kalian begitu luar biasa di mata orang tua. Pengorbanan orang tua pun jangan kalian sia-siakan, karena mereka telah melakukan yang terbaik bagi kalian. Nah, ini yang kita pelajari sebagai persembahan yang hidup. Kemudian yang B, di dalam persembahan yang kudus. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Kalau tanpa kekudusan, maka sia-sialah setiap persembahan kita. Sama seperti misalnya di dalam Perjanjian Lama, ketika kita berdosa membawa korban penebus dosa atau penebus salah, kita biasanya membawa korban pengorbanan kita, persembahan kita. Tetapi apabila hewan atau binatang dibawa tidak kudus, masih ada cacatnya, maka akan ditolak oleh imam besar. Artinya apa? Bahwa kekudusan itu menjadi syarat yang mutlak.
Untuk kita mempersembahkan tubuh kita, roh jiwa kami, kita tidak harus menjadi suatu hal yang kudus di mata Tuhan. Tahukah kita bahwa persyaratan hewan ternak yang boleh menjadi hewan kurban dalam perjanjian lama adalah kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, dan harus sehat, harus tambun. Nah, Allah juga menerima kekudusan lewat kehidupan kita. Ya, tidak berkenan kepada hal-hal yang cacat, yang berdosa, yang berbeda dengan keberadaan Allah yang kudus itu sendiri. Nah, orang hidup kudus adalah orang yang perilakunya suci, bersih. Boleh gak sih? Bisa gak sih orang hidup kudus? Bisa. Karena Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, maka selanjutnya hidup kita akan dibawa kepada kekudusan Allah. Oleh karena itu, ayo hidup benar dulu. Setelah kita hidup benar menjadi pelaku firman Tuhan, maka tanpa disadari Roh Kudus menuntun kita kepada kekudusan. Ya, benar, memang orang berdosa tidak dapat menyucikan diri sendiri, tetapi ketika dia menyerahkan dirinya untuk diampuni oleh Allah dan dibasuh oleh Roh Kudus, dia akan menjadi tahir kembali. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah setia dan adil yang akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mempersembahkan diri bagi Allah harus dilakukan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Manusia tidak dapat membawa dirinya sendiri karena dosanya. Tetapi apabila dia tinggal dalam Kristus dan menempatkan dirinya di dalam Kristus sebagai umat tebusannya, maka kita dipandang sebagai alat kemuliaan Allah. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dengan cara itu manusia bisa mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama Allah. Dan yang terakhir, yang C, persembahan yang berkenan. Manusia berdosa dan memutuskan untuk mengikuti Tuhan hanya karena pertolongan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tetapi apakah manusia dikenan Tuhan atau tidak, itu adalah rahasia dan kedaulatan Tuhan. Misalnya sama seperti Kain dan Habal yang mempersembahkan persembahan. Kain ditolak persembahannya, tetapi Habal diterima persembahannya. Karena apa? Karena hatinya yang berbeda di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat persembahanmu secara fisik, tetapi Tuhan melihat hatimu, keberadaanmu. Apakah benar-benar sungguh-sungguh mau memuliakan Allah? Apakah benar-benar hati kita mau memberi yang terbaik dari hidup kita? Allah tidak pernah mengukur lewat nilai. Allah tidak pernah mengukur lewat hebat tidaknya persembahan kita, tetapi Allah mengukur lewat hati kita. Kalau hati kita benar, hati kita memuliakan Allah, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sampai di sini materi kita hari ini. Kiranya kalian boleh mendengarkan dengan baik, mempelajari dengan baik, cerna dengan baik, ikuti dengan baik. Dan selebihnya saya akan memberikan soal yang harus dijawab di Google Classroom. Demikian materi kali hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.